Halo, balik lagi di Dekut Riset, di mana kita bakal diskusi banyak nih soal kehidupan sehari-hari. Soal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Soal masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele yang kadang kita bingung gimana nih cara menyelesaikannya. Atau kita tahu cara nyelesainnya tapi kita bingung dari mana kita mulainya. Kali ini kami akan membawakan tema di mana kami yakin pasti saya atau Anda juga pernah merasakan overthinking. Kenapa kita sering overthinking dan gimana cara pelan-pelan berdamai sama pikiran sendiri. Disimak aja, jangan lupa subscribe. Kenapa kita sering overthinking? Dan gimana cara pelan-pelan berdamai sama pikiran sendiri? Pernah gak sih badan kamu capek banget, tapi pikiran malah muter terus? Mau tidur malah kepikiran. Tadi omonganku salah gak ya? Besok kalau gagal gimana? Harusnya tadi aku ambil keputusan yang itu. Kalau kamu pernah ngalamin hal itu, berarti kamu manusia normal. Dan kemungkinan besar kamu lagi overthinking. Di video ini kita nggak akan bahas overthinking sebagai sesuatu yang harus dilenyapkan. Tapi kita akan ngobrol pelan-pelan kenapa itu bisa terjadi dan gimana cara mengelolanya tanpa harus berantem sama pikiran sendiri. Kita sering disuruh atau kita sering ngomong sama diri sendiri. Udah dong, please, jangan overthinking lagi. Tapi tahu nggak, itu kayak ngomong ke orang tenggelam. Udah, jangan panik. Ya, dia akan tetap panik. Yang perlu kita lakukan itu bukan melawan, tapi mengarahkan. Overthinking itu bisa jadi masalah, bukan karena kita mikir, tapi karena kita nggak kasih batasan sama pikiran kita. Sehingga dia terus berputar dan memaksa kita untuk berpikir lebih. Lalu bisa jadi karena kita juga gak punya aksi dari apa yang kita pikirkan. Dan kita juga gak ngasih jeda. Kami punya 3 cara praktis untuk mengelola overthinking. Yang pertama, tanyakan, ini bisa dikontrol atau enggak? Kalau ini bisa kamu kontrol, coba diambil langkah kecil. Kalau nggak bisa, coba berhenti berpikir. Karena itu bakal jadi capek banget. Overthinking sering muncul karena kita maksa ngontrol hal-hal yang memang di luar kendali. Yang kedua, coba turunkan level pertanyaan kamu. Dari gimana kalau hidupku gagal menjadi langkah kecil apa sih yang bisa aku lakuin hari ini? Aku yakin otak kita bisa lebih tenang kalau dikasih tugas kecil, bukan pertanyaan-pertanyaan besar. Yang ketiga, pindahkan dari kepala ke kertas atau ke suara. Ini yang sedang aku lakukan sekarang. Aku menulis, aku memindahkan segala keresahan dalam pikiranku ke tulisan. Atau aku ngomong sendiri nih kayak sekarang. Pikiran yang cuma ada di kepala itu terasa berat, tapi pikiran yang dikeluarkan itu akan terasa lebih jinak. Overthinking gak akan hilang sepenuhnya, dan itu gak apa-apa. Yang penting kita gak hidup dalam pikiran sendiri terus-terusan. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah orang yang sedang belajar memahami pikirannya. Ngomong-ngomong, overthinking ini sebenarnya bukan cuma perasaan doang. Ada penjelasan ilmiahnya dan menurutku ini menarik. Karena ternyata otak kita nggak salah, cuma sering dipakai di waktu yang keliru aja. Ada teori menurut Daniel Kahneman, thinking fast and slow. Menurut Daniel Kahneman, otak kita punya 2 sistem berpikir. Sistem 1, dia cepat, dia refleks, dia emosional, dan dia otomatis. Sistem 2, dia lambat, dia sadar, dia logis, dia butuh energi. Nah, overthinking ini terjadi saat sistem 1 aktif, tapi sistem 2 dipaksa kerja terus-terusan tanpa jeda. Makanya capek, bukan karena masalahnya berat, tapi karena otak dipaksa mikir terus-menerus tanpa keputusan. Jadi, solusi pertama bukan berhenti mikir, tapi istirahatkan sistem 2. Kadang tidur atau jalan sebentar. Itu bukan lari dari masalah, tapi cara kita mereset otak. Teori selanjutnya ada dari amigdala dan respon ancaman. Neuroscience dasar. Di otak kita ada bagian kecil bernama amigdala. Tugasnya 1, deteksi bahaya.
Masalahnya, amigdala nggak bisa bedain ancaman fisik, ancaman sosial, ancaman pikiran. Buat dia, dimarahin atasan, gagal, ditolak, itu sama-sama dianggap bahaya. Saat amigdala aktif, jantung lebih cepat, pikiran lompat-lompat, skenario terburuk muncul semua. Itu sebabnya saat kita overthinking, logika kita susah untuk masuk. Pikiran kita jadi lebih ekstrim. Jadi, jangan marah sama diri sendiri. Itu bukan lemah, itu otak lagi mode bertahan hidup. Yang ketiga ada rumination, psikologi klinis. Dalam psikologi, overthinking punya nama rumination, artinya mengunyah pikiran yang sama, berulang-ulang dan tanpa solusi. Penelitian menunjukkan rumination berkaitan dengan kecemasan, stres kronis, bahkan depresi. Tapi menariknya, rumination sering muncul pada orang yang reflektif, orang yang peduli, orang yang ingin melakukan yang terbaik. Jadi sekali lagi, bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu terlalu bertanggung jawab dalam pikiranmu sendiri. Selanjutnya ada cognitive load theory atau beban kognitif. Otak kita itu punya kapasitas terbatas. Kalau pikiran penuh dengan gimana kalau, harusnya, nanti kalau, maka kapasitas untuk fokus, tenang, mengambil keputusan jadi menurun. Makanya saat overthinking, hal kecil terasa berat, keputusan sederhana terasa rumit. Solusinya adalah kurangi beban, bukan tambah analisis. Ngomongin teori, otak, sistem ini itu, tapi jujur ya, dalam kehidupan nyata, overthinking itu malah sering muncul pas kita bukan lagi mikir berat. Tapi justru pas kita lagi diem, lagi sendirian, atau pas mau tidur. Dan di momen itu, pikiran tuh kayak punya mikrofon sendiri. Overthinking itu sering datang saat kita capek. Pernah sadar nggak? Overthinking jarang datang pas kita lagi sibuk total. Tapi begitu capek, begitu berhenti, boom. Pikiran yang selama ini ditahan keluar semua. Jadi kadang-kadang yang kita butuhin itu bukan jawaban, tapi istirahat yang beneran istirahat. Bukan scroll, bukan nambah input, tapi cukup nambah jeda. Sebenarnya tuh apa yang kita pikirin? Aku pernah nanya ke diri sendiri, ini aku mikirin apa ya masalahnya? Atau aku cuma ketakutan aja? Aku takut ngerasa gak cukup. Dan seringnya aku malah cuma ketakutan. Overthinking itu jarang soal kejadian. Lebih sering soal kita yang takut salah. Kita yang takut gagal. Kita yang takut dikecewakan. Atau kita yang takut mengecewakan orang lain. Jadi wajar kalau capek. Itu berat, men. Kita itu sering terlalu keras sama diri sendiri. Lucunya ya, ke orang lain tuh kita bisa bilang, gak apa-apa, kamu udah berusaha kok, aman. Tapi ke diri sendiri malah, harusnya gue bisa lebih baik nih. Padahal otak kita lagi dengar semuanya. Mungkin salah satu cara buat ngurangin overthinking, bukan dengan mikir lebih rapi, tapi ngomong ke diri sendiri dengan nada yang lebih lembut. Karena otak kita itu bisa merekam semuanya. Overthinking itu bukan tanda kamu lemah. Banyak orang yang overthinking itu mikirnya kejauhan, terlalu bertanggung jawab, atau terlalu peduli sama dampak yang dihasilkan dari reaksi yang kita lakukan. Cuma masalahnya, semua itu dipakai tanpa rem. Kayak mobil bagus, tanpa rem itu bahaya. Pikiran kamu yang pintar juga tanpa jeda, itu sama bahayanya kayak mobil tanpa rem. Nah, kapan terakhir kali kita berhenti nih? Coba dipikirin, kapan terakhir kamu diem tanpa tujuan? Kapan terakhir kali kamu gak mikir produktif? Kapan terakhir kali kamu gak mikir masa depan? Kapan terakhir kali kamu gak evaluasi diri? Yang ada cuma overthinking sering muncul karena hidup kita terlalu penuh makna sampai lupa rasanya jadi manusia biasa. Aku gak akan bilang overthinking itu bakal hilang. Dia pasti balik. Tapi mungkin kali ini kamu bisa nyambut dia sambil bilang, oke, gue tahu lu datang karena gue peduli. Tapi sekarang gue mau istirahat sebentar. Kedengarannya aneh ya. Tapi kadang berdamai itu lebih efektif daripada melawan. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu orang yang mau mengerti dirinya sendiri. Dan itu jarang. Jadi sebelum video ini selesai, aku cuma mau bilang,
kamu nggak rusak, kamu nggak telat, kamu cuma lagi mikir terlalu keras sendirian. Dan sekarang kamu nggak sendirian lagi.